Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Kami dari kelompok Al-Islam 3. Perkenalkan, nama saya terlebih dahulu Intan Indah Kapitri. Audio Jungle. Terus ada rekan saya yang bernama Fermi, kemudian Kiki, ada Rio, dan Fajri. Nah, pada hari ini kami menyelesaikan tugas Al-Islam yang berjudul tentang organisasi dakwah. Nah, di mana kali ini kami akan mewawancarai salah satu pengurus dari organisasi IMM, yaitu narasumber kita yang bernama Bang Fadli, Muhammad Fadli. Baik, untuk tidak memperpanjang kelima, langsung saja kepada Al-Fajri. Perkenalkan, nama saya Fajri Mubarak. Nah, saya akan bertanya kepada Bang Fadli, dari mana asal-usul IMM, Bang? Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara asal-usul artinya kan kelahirannya. Iya. Jadi dulu kenapa diciptakan IMM? Karena IMM itu kan basisnya kemahasiswaan. Jadi IMM itu adalah gerakan mahasiswa Islam pada saat itu. Dan IMM ini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, juga termasuk bagian dari organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah. Nah, ada beberapa kompetensinya. Yang pertama itu di bidang keagamaan, keagamaan lah gitu kan. Terus yang kedua itu ada kemahasiswaan, yang ketiga itu kemasyarakatan. Nah, IMM sendiri itu lahir di Yogyakarta pada saat itu pada tanggal 14 Maret 1964. Nah itu. Dan nasional lah bahasanya, kan bisa menyebar gitu pada tahun 1965 dengan tujuan mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah pada saat itu. Nah, mungkin itu kalau asal usulnya. Terus Bang, bagaimana sejarah IMM berada di Pekanbaru? Nah, pada saat itu pas menasional itu pada tahun 1965 ya. Itu pertama kali namanya ada Muktamar. Muktamar inilah semacam perkumpulan gerakan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini pada saat itu di Solo. Nah, karena delegasinya itu kampungnya lah bahasa gitu kan. Ada orang, contoh saya sendiri gitu kan. Saya bukan dari orang Riau tapi saya berasal dari Jawa. Nah, pada saat itu orang Jawa di Jawa itu ada orang Riau kuliah di Jawa. Jadi delegasinya itu tetap membawa nama Riau. Nah, pada saat muda itu. Kalau nggak salah namanya Agus Amin kalau nggak salah. Cuman saya nggak tahu itu masih hidup atau udah meninggal bahasanya gitu. Hidup. Ya. Jadi di situ, dan pada 1993 mulailah masuk ke Pekanbaru. Di kota Pekanbaru itu kampus namanya dulu IAIN kalau nggak salah, UIN itu ya. Nah, UIN pertama kali itu di UIN, terus ada beberapa di UIR, UNRI penyebarannya pada saat itu. Dan pada tahun 1963 kan, selang waktu lah begitu barulah masuk ke UNRI, ke Universitas Muhammadiyah gitu. Mungkin kalau sejarahnya ya sejauh ini itulah 10 tahun saya. Karena kalau Pekanbaru tuh karena orangnya juga nggak tahu entah mana orangnya gitu, jadi nggak tertulis di buku. Tapi saya sedikit banyak mengetahui itu. Tapi kalau bicara sejarah IMM kita luas ngomongnya, karena ada faktor-faktor yang menimbulkan IMM apa terjadi di sini. Mungkin itu aja. Bang mau tanya, siapa pendiri IMM? Nah, pendiri IMM pertama kali itu namanya Jasman Al-Kindi. Beliau saat ini pada saat periode pertama IMM itu namanya pengurus IMM lah pertama kali itu namanya ketua umumnya Jasman Al-Kindi. Terus ada kawan-kawan, terus ada Amin Rais, tahu? Nah, Amin Rais, beliau juga termasuk penyokong pendiri IMM. Terus ada Usman namanya, masih banyak lagi lah. Itu kan kalau IMM dulu kan namanya Gerakan Pemuda saat itu.
Nah, gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada saat itu ya pemuda-pemuda yang menggerakkan dalam rangka untuk di bagian mahasiswanya. Karena kalau kita bicara Ortom kan ada 7 sekarang. Terus kalau di mahasiswanya ya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau di pemudanya namanya Pemuda Muhammadiyah gitu loh. Kalau di SD SMA itu banyak ada macam HW, terus Tapak Suci, kan Aisyah, terus NA. Nah, itu ada satu lagi tuh apa ya? Pemuda. HW udah tuh. HW Aisyah, NA, Pemuda IMM, HW, Tapak Suci. Satu lagi apa ya? Nah, pokoknya itulah kalau Ortom itu. Itulah Ortom itu. Namanya organisasi otonom. Namanya itu gak yang sekarang saat ini dikenal itu ya Jasman Al-Kindi namanya. Muhammad Jasman Al-Kindi. Kalau struktur organisasi IMM, tadi saya sudah tanyakan sama Rio kan. Kalau kita bicara struktur, kalau kita mencakup nasional, mengacu pada namanya kami ADART namanya. ADART itu anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, itu semacam ini loh, aturan-aturan. Nah, kalau kita bicara namanya, kalau kami itu Tanfis namanya. Kalau di IMM. Kalau kita mengacu pada Tanfis, kalau kita bicara struktur, kalau di tingkat pusat nasional se-Indonesia itu namanya DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Kalau di daerah provinsi tadi DPD. Kalau kota atau kabupaten itu cabang namanya pimpinan cabang. Kalau yang di kampus-kampus nanti biasanya komisariat, semacam kami yang di FPB itu namanya komisariat. Dan komisariat ini banyak juga macam-macam namanya kan. Kayak di hukum sendiri itu namanya Ahmad Badawi. Kenapa dibilang Ahmad Badawi? Sebagai simbol saja. Kalau kami namanya Muhammad Nasir kan di FPB. Nah itu. Mungkin terus kalau kita bicara struktural di komisariat Abang, struktural kepemimpinan lah jatuhnya. Mau di cabang, mau di DPD, mau di komisariat. Nah kalau di komisariat sendiri itu ya semacam udah pada tahu belum kalau Abang ketua umum. Ya, jadi saya sendiri itu sebagai ketua umum. Terus ada sekretaris umum namanya. Terus ada bendahara umum. Terus ada namanya bidang-bidangnya. Nah, bidang-bidangnya ini pertama itu bidang organisasi, terus yang kedua ada bidang kader, bidang kader, hikmah, bidang SPM ini sistem pemberdayaan masyarakat. Terus yang kedua ada TKK, tablik dan kajian keilmuan. Terus ada bidang imawati, bidang SBO, bidang Medcom, media dan komunikasi. Terus ada bidang TKK, SPM, RPK, riset dan pembangunan. RPK, riset. Riset pengembangan keilmuan. Nah itu ada 10 bidang. Jadi mungkin ada tadi pertanyaan bicara apa tadi? Pertama kali apa? Dari mana asal usul? Enggak. Oh tadi ini ya? Organisasi. Oh ya, mungkin itu aja kalau bicara struktural. Apa saja yang kegiatan yang pernah dilakukan? Oke. Bicara kegiatan ya? Ya. Kalau soal kegiatan, yang namanya kami itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini adalah organisasi perkaderan. Jadi yang paling awal yang sudah harus diwajibkan dalam kegiatan itu ya perkaderan. Kalau kami berada di komisariat itu namanya Darul Akom Dasar. Nah, Darul Akom Dasar ini penanggung jawabnya tetap komisariat. Tadi kalau Darul Akom Madiyah itu penanggung jawabnya cabang. Nah, kalau Darul Paripurna DPD. Begitu. Jadi kami itu harus melaksanakan Darul Akom Dasar kan, perkaderan. Terus yang kalau dalam kegiatan ya banyak sih. Ya semacam masyarakatannya, kita turun ke desa, kita melakukan advokasi,
edukasi segala macamnya lah gitu kan. Terus kalau kita bicara keagamaan, karena dalam 10 bidang ini bagi saya udah lengkap. 10 bidang dalam kepengurusan. Mereka sudah ada tupoksinya, tupoksi kan. Ya tadi ada kalau kita bicara keagamaan, ada TKK, tablik kajian keilmuan, nah itu buat kajian-kajian, terus buat semacam seminar dakwah gitu. Terus kalau kita bicara masyarakat ada SPM. Terus kalau kita bicara olahraga ada SDO. Itu loh segala macamnya. Jadi bagi saya mereka harus mengetahui dalam pengurusannya, harus mengetahui poksi-poksinya. Sehingga dalam kinerja kegiatan-kegiatan ini semua dalam fungsi bidang-bidang itu semua melakukan kegiatan. Nah, gitu. Jadi kegiatan yang paling utama ya kalau untuk IMM ya jelas perkaderan. Bagaimana untuk kita berdakwah terhadap orang-orang yang belum mengikuti, apalagi yang masih harus sana ke sini nggak jelas gitu kan. Saya dulu memang juga nggak jelas juga memang gitu kan. Tapi bersyukurlah akan ditemukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini. Dan sampai saat ini saya menjabat sebagai ketua umum. Pada bulan Agustus kemarin saya terpilih. Baik, mungkin cukup sekian segitu Bang. Terima kasih atas partisipasinya yang telah menjadi narasumber untuk tugas kami. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kesimpulannya itu adalah IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Riau merupakan organisasi gerakan Muhammadiyah Riau atau gerakan otonom Muhammadiyah Riau yang didirikan oleh Muhammad Zasman Al-Findin pada tahun 14 Maret 1964 dengan dominan warna hijau, merah, dan kuning. Anggun dalam moral, unggul dalam intelektual, fastabikul khairat, abadi perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.